Hai guys, halo Bunda, halo semuanya. Gila mata gue celong banget ya, kurang tidur. Ini baru habis selesai makan bakso. Gue mau sharing part kedua sistem kerja di Denmark. Pertama-tama gue mau cerita sama kalian, mau info ke kalian. Banyak yang nanya juga sih dari konten gue yang sistem kerja di Denmark itu yang part 1 2 tahun lalu, pas tahun lalu gue lupa 2 tahun lalu kayaknya. Pertama, gue bakal infoin ke kalian kenapa gue bisa kerja di sini. Yang pasti gue itu kenapa ada di Denmark, gue nikah sama laki gue, which is orang Denmark. Terus sistem di sini itu tuh kalau misalkan udah lebih dari setahun atau 6 bulan ya kalau kurang lebih, itu tuh lu bakal dapat surat kartu tempat tinggal, izin tinggal gitu. Nah, di izin tinggal itu tuh akan tertera apabila kita punya itu tuh kayak KTP ya. Jadi kita udah bisa kerja, apply kerja. Waktu itu gue sempat 2019 gue sekolah, tapi 2020 apa 2021 ya? 2021 apa 2020 antara itu udah gue lupa. Gue mulai kerja. Awal-awal gue agak sedikit bingung ya mau kerja apa, karena ada ya hambatannya satu ya bahasa sih. Gue coba dengan PD-nya gitu kan, dengan previous former kerjaan gue sebagai marketing dulu di Jakarta, di property agent, di hotel, gue coba, gue apply semua segala macam. Mereka mengutamakan yang bisa bahasa Denmark gitu. Ya udah, terus gue sebar aja semuanya, gue sebar CV gue, terus ada panggilan di perusahaan kayak outsource gitu. Jadi sebagai housekeeping, disitulah gue mulai kerja. Kayaknya 2020 deh, sebulan gue di perusahaan, di hotel itu, under perusahaan itu. Nah, sistem kerjanya seperti apa? Jadi gue bakal cerita ke kalian dari tahap interview. Interview gue itu di sini tuh beda banget waktu kayak interview di Jakarta yang pernah gue laluin. Lu tuh yang benar-benar harus formal ya kan, good looking, karena kan di Jakarta atau di Indonesia itu rata-rata persyaratannya ya kan ada minimal umur, terus kayak good looking, terus pendidikan terakhir atau apa kayak gitu, itu pasti ada, atau bahkan dengan nilai kan, biasanya nilai tertera gitu. Kalau di sini enggak. Ini berdasarkan pengalaman gue ya, tuh sama teman gue juga. Jadi gue interview, gue kirim CV, cuma ditanya, waktu itu gue cuma pakai baju, gue berusaha untuk kayak di Indonesia dengan gue pakai kemeja, terus pakai celana bahan gitu kan. Sebelumnya juga gue udah ngikutin webinar, gue tanya gimana nih kalau pertama kali interview di Denmark harus pakai baju apa gitu, performance harus seperti apa. Biasa aja, dan ternyata pas waktu gue tahu interview di sini tuh yang lu terserah, lu mau pakai jaket, lu mau pakai sneaker, lu mau pakai jeans, rambut lu digulung kayak gini, ya udah. Tapi karena gue terbiasa dengan interview yang pernah gue laluin di Jakarta, ya gue bisa nggak sama persis sih, cuma kayak ya udahlah ya, good looking lah, good performance lah, orang bisa nilai rapih gitu kan, terus nggak berantakan, nggak kayak bangun tidur atau nggak kayak gini. Bahkan gue pernah lihat ada orang interview di hotel gue yang sekarang tuh dengan dia kayak gini, dan dia nggak ada makeup. Orang sini ya itu nggak tahu deh mau dinilainya kayak gimana, gue nggak ngerti sih. Dari situ gue mulai kerja. Terus di sistem kerjanya itu gue itu bukannya full time, itu part time. Dan part time-nya itu nggak setiap hari. Waktu itu gue cuma seminggu 3 kali atau 4 kali. Jadi berdasarkan ada berapa kamar gue datang, atau misalkan ada yang nggak masuk gue datang gitu sebagai pengganti lah ya. Atau bisa dibilang iya part time ya, bukan ada daily worker. Kalau daily worker kan di hotel-hotel itu di Jakarta tempat gue kerja dulu, setiap hari gue inget banget tuh daily worker gue dulu kerja 150.000 apa 75.000 itu sehari loh, sehari. Well,
Terus lanjut yang ke mulai kerja, sistem kerjanya seperti apa, dari mulai jam berapa, dari jam 9 sampai jam 1. Jam 9 sampai jam 1 itu gue seminggu 3 kali atau 4 kali. Nah, sistem kerja di sini tuh yang kayak bener-bener lu dikasih kunci, kasarnya lu dikasih kunci, ya udah ini kerjaan lo. Gue di training cuma sekali. Pas gue hari pertama, abis itu hari kedua dilepas. Apa ya? Apa karena gue di Indonesia itu terlalu disuapin ya, kayak di training kudu seminggu gitu kan, yang kayak bener-bener lo tuh disuapin gitu loh, kayak oh dimanja, kayak misalkan bagian ini ada nih, departemen ini ada kayak gini. Kalau di sini setahu gue reception aja di sini tuh sebagai marketing juga yang bener-bener lo harus multitasking. Cara sistemnya di sini tuh untuk ngebelajar yang bener-bener lu dijerumusin yang udah kayak gini, lu harus bisa, harus tahu, harus mandiri. Kayak gua kemarin belajar mobil, sekolah nyetir, itu bener-bener ya udah, lu nyetir, belajar nyetir udah gitu kan, nggak dibilang harus kayak gimana, satu dulu tahapnya, A dulu, B dulu, enggak, lu A B C D E sampai Z lu sendiri. Itu pun untuk yang pemula ya. Dan ini untuk kerja pun sama, kayak pemula juga sama, gue yang dilepas gitu aja, mereka dikasih kita dikasih kepercayaan, dikasih kunci, ini tanggung jawab lo, do your job, udah kayak gitu. Terus sistemnya itu kontrak apa enggak? Apa ya? Ada sih letternya, apa namanya, ada suratnya, cuma nggak ada tuh di kontraknya berapa lama, capek sampai lu bilang lu mau berhenti aja. Ini untuk departemen gue ya, maksudnya ini kerjaan pengalaman gue ya. Jadi gue nggak ada tuh tertera dari misalkan 3 bulan itu untuk apa namanya, masa percobaan atau trial ya kan, probation gitu, nggak ada. Pokoknya gue inget gue di training di perusahaan hotel yang kedua itu gue 2 hari, karena gue udah ada pengalaman, 2 hari standar kayak gini udah kelar. Terus waktu itu tuh gue sistem kerjanya itu berdasarkan kamar. Jadi misalkan satu kamar itu 20 menit. Jadi kalau misalkan gue ada 10 kamar, dikalikan aja tuh 20 menit berapa. Terus di sini itu sistem lembur. Kalau di gue sih bisa dibilang sistem lembur, bukan sistem lembur ya, berapa kamar kan yang gue bilang gitu. Tapi di sini itu sistem lembur, misalkan lu kelar dari jam 9 sampai misalnya ya full time dari jam 7 sampai jam 3. Lu ngelebihin dari jam 3 itu 5 menit 10 menit itu dihitung duit. Kalau di kerjaan gue sekarang, misalkan nih gue kerjaan cuma untuknya udah apa making room ya kan, apa segala macam, making bed apa segala macam gitu, ngebersih. Terus ada gue satu ngeliat kayak jendela itu kotor, gue bersihin, dan itu gue catat, dan itu berapa menit yang gue kerjain. Meskipun ada beberapa yang standarnya, misalkan untuk apa sih namanya ngebersihin tuh pakai chemical apa, itu 5 menit kan, cuma disemprot, habis gitu ditinggal sebentar, balik lagi ke situ dilap, udah kelar, itu 5 menit. Terus kalau misalkan gue contohnya itu kita lagi ada project untuk apa tuh namanya, bersihin jendela lah. Bersihin jendela itu banyak, jadi dari kamar itu ada 4 jendela, jadi bener-bener satu jendela itu 10 menit, ya udah 10 menit. Terus misalkan gue lagi jalan, terus gue bilang gue mau ini nih, apa, mau dusting kalau sambil lewat, terus gue mau dusting aja semua sekalian saat dari lantai 1 sampai lantai 5, which is itu dihitung juga. Jadi untuk kayak dibilang untuk loyalitas di sini kayaknya nggak ada deh, kayak no loyalitas ini, time is money. Exactly, time is money. Yang ini bener-bener lu apa yang lu kerjain, waktu lu keambil, lu bakal dibayar. Jadi kayak gitu. Terus ke berikutnya itu untuk gaji. Untuk gaji tuh ada standar UMR, bukan untuk keseluruhan ya. Dari definisi atau bagian masing-masing atau departemen masing-masing tuh kayak, kalau gua kan kayak di housekeeping atau renggoring di sini sebutannya ya, untuk cleaning service gitu.
Untuk kayak sejam itu yang 300 sampai 500 ribu sejam. Terus kayak laki gue kerjanya kan mechanical underwater atau diver, tapi yang untuk apa namanya offshore, atau misalkan untuk apa, nah pokoknya diver yang untuk mechanical underwater. Sejam itu bisa 800 ribu, bisa 700 ribu, itu sejam. Gitu. Terus untuk potongan pajak juga, kalau misalkan gaji lu di bawah kayak 3.000 kron kayak gitu, lu bayar pajak tetap gede sih. Which is itu 38%. Itu pajak yang paling kecil, paling minimal. Gue saat ini bayar pajak 40%. Gue sebulan itu kerja kurang dari 100 jam. Nah, tapi di sini tuh gue kerja pinter-pinternya gue. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena kalau misalkan gue ngandelin kamar gue doang, misalkan sehari gue cuma dikasih 6 kamar. Hari ini gue 6 kamar nih. Cuma ngerjain kamar doang, which is kayak 20 menit, ada yang 17 menit gitu, ada yang 25 menit. Itu kayak nggak worth it. Gue cari something else gitu, kayak bahkan gue nyuci untuk kayak bekas lap-lap kayak gitu aja gue masukin mesin cuci, itu dihitung. Jadi gue banyak ekstra yang bener-bener gue lakuin, terus gue catet itu. Jadi jam gue tuh banyak di ekstra juga. Kayak sebulan tuh gue bisa dari setengahnya, misalkan gue untuk kamar itu dapat 20 jam, terus ekstra tuh bahkan gue bisa dapat 13 atau 15 jam. Kayak gitu di sini. Pokoknya itu time is money, do your job. Lu nggak di sini, lu kerja, nggak ada yang gratis. Itu sistem Denmark, sistem kerja di Denmark itu kayak gitu di sini. Mungkin di negara lain juga di Eropa ya. Ini pengalaman pribadi gue yang bener-bener ya udah, lu mau ngelap kayak gini 1 menit, 2 menit lu tulis deh. Nggak ada namanya loyalitas tuh, nggak ada. Yang kayak dulu gue inget banget gue kerja dari pagi terus pulang-pulang kayak jam 9, jam 10 gitu, apalagi kalau ada event. Oh my goodness. Terus kayak dulu gue kerja di hotel juga di Sheraton dulu, anak-anak daily workernya gue bilang, lu gaji sebulan sehari berapa? 75.000 deh, kalau 75.000 apa 100.000 gitu. Itu udah senang banget mereka. Dan itu mereka ngerjain semua loh, yang bener-bener yang kayak gila ya. Terus yang gue sukanya lagi tuh di sini tuh, meskipun ya kerjaan kita tuh sebagai cleaning service atau housekeeping gitu ya, mereka tuh nggak anggap kita tuh yang kayak kasta bawah gitu loh. Kalau di Indonesia tuh gue ngerasa kayaknya anak-anak yang kerja, tim-tim yang kerja di housekeeping tuh kayaknya mereka tuh kayak waktu gue inget banget tuh mereka makan tuh kayak menyendiri, maksudnya dengan geng mereka gitu. Terus kayak mereka tuh senggan ketemu BOD atau ketemu yang kayak tim-tim front office gitu. Kalau di sini enggak, kita kayak misalkan brunch aja tuh jam 10 ya ada brunch kan, abis guest mulai selesai breakfast. Jadi kan memang kita di sini tuh nggak disarankan untuk buang makanan ya, karena kan abis sarapan tamu-tamu itu abis sarapan terus makanannya kan pasti kan harus dibuang gitu, nggak boleh disimpan. Nah, di situ kita makan bareng semua, bahkan sama ownernya lo bareng di situ. Mau dari resepsionis, handyman atau orang ME atau owner atau manager, udah mereka kumpul makan di situ makan. Kayak kemarin yang kita ada Yule Frokos atau Christmas dinner itu kita semua sama gitu. Jadi nggak ada ngebeda-bedain lu A B C D, nggak ada di sini, nggak ada. Jadi yang benar-benar sistem kerja di sini tuh yang benar-benar fair enough, time is money anyway. Jadi lu kerja 1 menit juga lu catet, jangan sampai enggak gitu. Ini part 2 ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau tahu lagi, gue buat part 3 nya lebih jelas lagi dan lebih banyak lagi pengalaman gue.